Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini dan hari-hari seterusnya, hari-hari berikutnya, Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, perlindungan, keamanan, dan nikmat kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Oke, sobat semuanya, ini saya sudah bersama teman saya, peternak sapi. Beliau kita akan gali uh, tips-tips atau pengalaman beliau, pengalaman selama beliau beternak sapi. Seperti biasa di sini saya masih di kantor kami, di kantor SDA Sukses. Aslinya kandang sapi. Tapi di sini ya sekali lagi kandang sapinya kenapa kami bikin kantor, tempat bikin konten? Karena menurut penciuman saya, kandang sapi ini nggak bau, man. Nggak bau betul, yang saya rasakan. Seperti itu. Jadi biasanya kalau kandang sapi seperti di tempat saya itu ada kandang sapi, itu lewat di luar aja itu sudah bau, bau apa kotorannya dan bau apa sapinya juga bau, dari kotorannya sapinya juga bau. Tapi ini kok nggak bau. Nanti kita tanya-tanya ke teman saya ini bagaimana tipsnya supaya kandang sapi ini nggak bau. Sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Oke Mas, nah, seperti di awal video tadi kan kita berbagi pengalaman aslinya. Nah di sini kan ini kandang sapinya nggak bau. Nah mau berbagi pengalaman ke sahabat semuanya ya supaya kandang sapi ini nggak bau, terus kita betah berlama-lama di sini. Dan juga biasanya kalau kandang sapi itu bau, biasanya mengganggu, apalagi kalau rumah tetangga itu dekat ya. Biasanya itu saya ada kejadian gitu, ke teman saya itu datang ngomong-ngomong, wah itu kandang sapinya bau, dia nggak mikirkan tetangganya gitu Mas. Jadi rasan-rasan tetangganya gitu. Nah di sini aku herannya juga kandang sapi nggak bau. Seperti apa tipsnya? Seperti ini kalau saya Mas ya. Sapi itu teletongnya bau, itu bisa jadi karena sapi kita itu keadaan masih sakit. Sapi sakit. Oh gitu. Sapi yang masih sakit teletongnya biasanya bau. Ya. Yang kedua dari makanan, biasanya dari onggok. Kalau sapi diberi makan onggok atau comboran itu bau. Dibanding dengan rumput, dengan onggok itu bau yang dicombor itu. Dedak atau onggok itu. Lebih bau lagi ya. Atau ketela tuh yang masih tela itu bukan onggok itu bau taiknya itu. Kulit tela termasuk itu. Tapi kalau di kandang sapi misalnya tertutup seperti ini ya, sebenarnya gampang untuk menghilangkan bau di dalam kandang. Bisa kita kasih bediang ya. Bediangnya sedikit saja, misalnya dari kayu bekas apa ya, pokoknya kayu-kayuan itu ya. Kita kasih kayu yang bau seperti kayu lada atau kayu songke, itu kan hilang dia baunya. Di apa kan itu? Dibakar atau dibakar untuk bediang. Nah, dia kan ada asap, kan baunya keluar dia. Nah, itu apa dikasih minyak wangi semprot? Enggak. itu butuh biaya. Butuh biaya ya. Kalau di diang kan selain dia itu keluar nyamuknya atau lalat-lalatnya kan baunya dia kedorong keluar. Itu kalau dari luar ya, baunya itu ada terlihat misalnya teletong atau segala macam. Kalau untuk dasaran supaya tidak bau kan, itu sapi saya beri cairan E4 Mas. Saya pakai cairan E4 khusus peternak. Nah, kalau sapi saya beri itu ya, walaupun teletongnya biasanya kalau sapi itu kan kehujanan itu baunya luar biasa. Hujan gitu ya, udah meluap kemana-mana luar biasa. Tapi teletong sapi saya bisa sampai detikan kan. Itu tidak. Kita aja Mas ya. Iya. Ya. Ada panggilan penting deh kan. Ya kalau tadi jika teletong sapi yang tidak diberi, ya kemungkinan tidak diberi ya saya, ya kemungkinan ya. Kalau saya kan saya beri E4 peternak ya, warnanya coklat ya. Seperti apa itu Mas warnanya? Itu seperti ini Mas. Diambil dulu ya. Oke sobat semuanya lagi diambil. Ini Mas. Oh ini. Nah ini. Coba tunjukin ke depan Mas. Nah ini. Warnanya warna coklat ya? Iya. Ini ya bisa dilihat ya. Nah, mirip-mirip molase warnanya Mas. Nah, warna molase. Bobotnya ya kayak molase ini. Ya saya nggak tahu ini produk perusahaan yang jelas.
Saya cuma pakai. Warna botol yang warna coklat gini Mas ya? Ya kalau di sini banyak ini. Banyak. Sekitar harga 25.000. Oke. Misalnya sobat semuanya berminat online, langsung aja dicek di link deskripsi video ini untuk pembelian M4-nya. Nanti kalau harga di sini berapa Mas? Sekitar 25.000. 25. Jadi saya beri notis catatan. Jadi beda lokasi, beda wilayah bisa jadi nggak sama harganya. Di sini harga segini, di tempat lain juga bisa lebih murah ataupun lebih mahalan sedikit, kita nggak ngerti gitu. Ya kalau saya biasanya saya berikan bareng sama minuman, Mas. Oh, pemberian dengan minuman. Kalau petunjuk di sini kan juga dilarutkan untuk minum bisa atau disemprotkan di kotorannya. Aplikasinya ada di sini, petunjuknya kan ada. Oh, dicampur comboran juga ada di sini petunjuknya. Oh, banyak ya aplikasinya. Untuk kegunaannya kan menyeimbangkan mikroorganisme di perut sapi ini kan. Nah, itulah di situ kemungkinan kenapa sapi itu teleknya enggak bau ya. Saya nggak tahu itu prosesnya bagaimana saya nggak tahu, saya cuma pakai saja. Saya pakai M4 peternak ini. M4 peternak yang warna coklat ya. Ya ini. Ini sobat semuanya. Untuk sekali lagi yang berminat bisa dicek di link deskripsi. Nah, kami cantumkan di situ, yang mau belanja online juga bisa. Ini Mas. Ya udah habis banyak saya ini. Habis banyak. Bahkan ya saya bukan bukan ngobrol omongan ya. Sisa sampahnya ini bisa saya jual ke saya jual ke pedagang itu, sampah itu, apa itu? Apa namanya? Rongsokan. Saya jual ke rongsokan itu hampir seplastik besar ini. Kalau untuk satu botolnya perakiraan habisnya berapa lamanya? Ya, saya pakai 10 liter itu cuma segini, satu tutup. Oke, ini lagi azan, kita stop dulu sebentar Mas ya. Oke, sobat semuanya, sekali lagi yang mau pesan juga, yang mau pesan online, saya cantumkan di link deskripsi. Biasanya aplikasi Shopee saya cantumkan. Di sana silakan belanja di sana, mudah-mudahan dapat promo gratis ongkir Mas ya di situ. Adapun harganya boleh dicek saja di situ. Oke, sobat semuanya, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah wawasan, menginspirasi untuk sobat semuanya. Di sini apabila ada salah-salah kata ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tiada niatan, hanya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Tidak ada niat sama sekali untuk menggurui atau ya kalau bahasa di sini tuh kayak orang pintar sendiri, tapi enggak. Sini kita niat murni untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Seperti biasa, yang sudah berkunjung di channel ini sampai video detik ini, yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, terima kasih.